Shalom, puji nama Tuhan. Saya menyambut juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara onsite maupun yang online. Terima kasih buat kesediaan waktunya. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang terbaik di sore hari ini, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Haleluya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi tentang topik yang sudah Bapak Ibu ketahui, yaitu dengar dan lakukan. Di minggu yang lalu, Bapak Agus Perasim sudah berbicara tentang memulai pelayanan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengikuti seminar online 2 minggu yang lalu, atau seminggu yang lalu lebih tepatnya. Bagi yang belum, Bapak Ibu Saudara, saya dorong untuk ikut mendengarkan di rekamannya di YouTube. Baik, dengar dan lakukan. Ini adalah sebuah hal yang wajib dan wajar untuk kita sebagai pengikut Kristus mengerti tentang topik ini. Terutama buat Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian yang memahami bahwa memang inilah yang Yesus mau kita lakukan. Dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Tapi sebelum saya masuk ke dalam topik yang khusus ini, bagi Bapak Ibu yang melihat di layarnya, ini adalah gubernur dari salah satu provinsi atau negara bagian di Amerika, tepatnya di Massachusetts. Namanya susah disebut, Massachusetts. Pokoknya percaya aja. Beliau menjabat di dalam posisi sebagai gubernur di provinsi ini dari tahun 1953 sampai 1957. Lahir tahun 1895, meninggal tahun 1966. Kemungkinan besar sebagian dari kita, sebagian besar belum lahir. Ya, jadi mungkin nggak kenal. Tapi saya ceritakan, beliau adalah seorang gubernur yang begitu rendah hati. Dia adalah orang yang bekerja pada saat itu, bekerja begitu giat untuk periode kedua. Yang kedua. Jadi dia sudah menjabat satu periode masa pemerintahan sebagai gubernur. Dan sekarang dia sedang mengusahakan. Kira-kira sama lah seperti yang terjadi saat ini di Republik tercinta kita Indonesia. Ada persiapan untuk masuk ke periode pemilihan umum selanjutnya. Nah, si beliau ini, Christian Hetter ini, yang biasa dipanggil dengan Bapak Hetter ini, pada suatu hari dia sedang mempersiapkan kampanye untuk periode yang kedua. Dia begitu lelah, dia begitu capek, dari pagi tidak sarapan, dan siang lupa makan siang karena dia mengejar pemungutan suara. Dia harus atur strategi, dia harus bertindak sebagai seorang pemimpin yang akan dipilih selanjutnya, sehingga banyak hal yang perlu dia siapin. Sampai suatu ketika dia selesai, dia lupa makan siang, dan hari itu di sebuah gereja dekat dengan dia, dengan kediamannya, ada acara barbecue. Ya, yang diadakan sore hari sampai malam. Dia termasuk orang yang diundang, dia ikut di sana, tapi karena dia sudah lelah, dia pun lapar, dia langsung masuk ke dalam antrian. Saya rasa nggak jauh beda ya orang Amerika sama orang Indonesia ya. Nggak ditemuin dulu siapa tuan pemilik acaranya, pokoknya hidangan sudah disediakan, antri dulu ya. Kira-kira seperti itu, saya percaya Bapak Ibu bisa membayangkan. Dia antri dalam antrian yang cukup panjang untuk mendapatkan giliran dia makan. Sampai di tempat di ujung mejanya itu, dia dapat piring, lalu dia mulai menggeser badannya, lalu mulai melihat menu apa yang ada di depannya, dan ternyata di situ ada beberapa petugas yang turut membantu untuk membagikan lauk sayur yang sudah disediakan. Jadi ada yang membantu, dia tinggal menyodorkan piringnya. Lalu ada seorang ibu yang menjaga sebutlah satu tempat wadah makan
yang isinya ayam goreng atau ayam bakar. Dia lagi lapar nih si Arthur ini. Dia ngelihat dan dia cium baunya, dia lihat penampakannya, waduh. Lalu disodorkan piring itu ke ibu yang menjaganya. Dan ibu itu meletakkan satu potong ayam. Dan kalau orang lagi lapar, lelah, dan lupa makan siang, dan dia mau makan, kayaknya nggak cukup satu potong. Kurang mungkin ya, sudah dapat dipastikan. Dan si Herter ini, Gubernur Herter bilang, maaf, dia ngomong kepada seorang ibu tadi itu, maaf, apakah boleh saya minta sepotong lagi? Jadi ketahuan ya, dia makannya mungkin seporsi saya, gitu ya. Itu antrian pertama. Belum ada, mungkin ada mashed potato, I don't know, setelah itu ada apa lagi ya, spaghetti mungkin, dan lain-lain. Di antrian pertama dia udah minta 2 potong ayam. Tahu nggak apa yang dijawab sama ibu ini? Ibu ini bilang gini, maaf, kata perempuan itu, saya hanya diizinkan untuk memberikan 1 potong ayam kepada setiap orang. Ibu itu menjalankan tugasnya. Dia nggak melakukan hal yang lebih atau kurang dari apa yang harus dia kerjakan. Gubernur bilang gini, mungkin dengan muka memelah sih dia, minta tolong, tapi saya kelaparan, Bu. Si perempuan ini dengan enteng dia jawab, maaf, hanya 1 potong untuk setiap orang. Ini si Herter, Gubernur Herter ini terkenal orang yang sederhana, baik, rendah hati, nggak banyak nguyuh, tapi karena kelaparan. Dan sekali lagi nih, kemiripan dengan Indonesia. Kalau udah lapar, karakternya muncul. Dia mulai ngotot, nggak bisa. Lalu dia bilang begini, kamu tahu siapa saya? Si ibu itu. Saya adalah gubernur dari provinsi ini. Dia menyatakan dirinya kepada seorang penjaga ayam goreng. Dia kepada ibu itu. Jadi dia menekankan bahwa aku ini gubernur, aku harusnya boleh dapat lebih dari apa yang kau berikan. Apalagi aku lapar. Tega banget sih kamu. Dan perempuan ini balik jawab lagi. Apakah kamu tahu siapa saya? Kata perempuan itu. Saya adalah perempuan atau wanita yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan 1 potong ayam kepada 1 orang. Silakan maju. Ini sesuatu yang menegangkan di situ terjadi. Ini yang di belakang antrian pasti udah bilang, ambil aja jatah saya, udah cepat. Ribut di sini, ini gubernur. Dia yang pemilihan. Tapi dilakukan sama seorang perempuan ini, dia melakukan sesuatu yang bahaya. Kenapa? Karena dia menghadapi si gubernur ini. Perempuan itu tetap melakukan apa yang dia dengar dari pemimpin. Tidak disebutkan siapa pemimpinnya, tapi dia menjalankan tugas. Tugasnya simpel, bagikan 1 potong untuk 1 orang. Diberikan gitu ya. Karena dia sadar, bagian dia adalah tanggung jawab, melakukan tugasnya. Nanti kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Pemimpinnya. Dia nggak ambil pusing, bagiannya cuma taat. Demikian pula kiranya berlaku untuk kehidupan kita juga dalam keseharian. Berani ambil keputusan untuk taat, resiko selalu ada. Hal-hal yang menyertai ketaatan itu ada, baik yang enak maupun yang gak enak. Sebagian dari Bapak Ibu Saudara, baik yang onsite maupun yang online, saya percaya sudah mengikuti kelas pemuridan. Ada yang baru mungkin ya, ada yang baru selamat bergabung, ada yang mungkin baru beberapa bulan, ada yang sudah setahun, ada yang mungkin sudah bertahun-tahun, ya, udah lewati banyak buku pemuridan, ya. Dan saya mau bilang gini, sudah saatnya Ibu Saudara untuk melangkah dan melakukan apa yang para pengajar yang mengajar Bapak Ibu, yaitu mengajar juga. Join dalam ketaatan ini. Karena firman Tuhan berlaku buat si pengajar juga kepada murid-murid, yaitu muridkanlah semua bangsa jadikanlah semua bangsa muridku. Mengenai memuridkan Bapak Ibu Saudara, caranya gimana? Nah ini caranya nggak terlalu sulit kok. Nanti di akhir dari firman ini akan ada pengumuman. Satu pengumumannya nanti Bapak Ibu akan lihat ada nomor WhatsApp official Revival Total Ministry. Bapak Ibu boleh catat, hubungi. Gimana sih kalau mau terlibat? Mulainya itu seperti apa aja dan sebagainya. Bapak Ibu boleh bertanya di sana. Atau hubungi pengajar atau pengurus di kota Bapak Ibu untuk mau terlibat lebih jauh.
saya mau bilang gini, jangan berhenti hanya sebagai murid saja. Ya, jadi dari ceritanya Harter dan penjaga ayam goreng ini, saya berharap Bapak Ibu menangkap apa yang akan kita pelajari di sore hari ini. Ya, kita akan lanjut. Next. Baik, kita akan membaca ayat pertama di hari ini yang diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki catatan, ya, karena akan ada beberapa hal yang kita perlu catat dari apa yang saya sampaikan ini. Ya. Yaitu kita baca sama-sama Matius 7 ayat 24 sampai 27, 3, 2. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya ayat ini bukan ayat yang baru, bukan sesuatu yang baru ditemukan gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengarnya, tapi saya mau ajak gini. Kalau ada sesuatu yang diulang-ulang oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, berarti itu penting. Okay? Dari sini kita belajar. Ya, mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan dan melakukannya adalah suatu bentuk ketaatan. Jadi dengar dan melakukan, Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataanku ini dan melakukannya, ini adalah sebuah bentuk obedience, ketaatan. Jadi kita nggak bisa memisahkan. Aku mau dengar aja, nggak mau melakukan. Berarti penonton, pemirsa. Di surga nggak ada pemirsa. Aku nggak mau dengar lah, capek. Yang penting aku mau action aja. Aku mau melakukan sesuatu. Aku mau dikirim ke sini. Aku mau melakukan itu. Aku mau bikin begitu. Nggak bisa. Harus ada order. Harus ada perintah. Harus ada sesuatu yang kita dengar dari Tuhan dulu, baru melangkah. Jadi, ini adalah suatu bentuk ketaatan. Taat melakukan perkataannya adalah sikap bijaksana, menurut ayat tadi. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ini adalah sebuah kebijaksanaan. Jadi nggak bisa dilepasin. Kalau orang bijak, pasti taat. Orang taat, pasti dia melakukan sesuatu dengan taat atas apa yang dia dengarkan sebelumnya. Jadi selalu berhubungan. Jadi kalau diminta di sini dalam doanya, Tuhan berikan aku roh kebijaksanaan. Tapi nggak mau dengar dan melakukan firman Tuhan. Lalu nggak mau taat juga sama perintah Tuhan. Anda bijak dari sebelah mana? Jadi kebijaksanaan itu terlahir bukan hanya karena kita berdoa lalu Tuhan Yesus berikan, dan kita membangun rumah di atas batu seperti yang firman Tuhan katakan, dan kita nggak melakukan apa-apa. Nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu ya. Apa yang dia perintahkan kepada kita, walau mungkin awalnya nggak semudah teori, akan ada beberapa ujian ya, tapi selalu membawa kebaikan, selalu membawa keamanan dan kesejahteraan bagi kita yang mau taat. Seperti rumah yang didirikan di atas batu. Mau ada gelombang, mau ada angin, pondasinya kuat. Yang menjaga rumah itu untuk tetap berdiri, bukan rumah itu, tetapi pondasinya, batu karang itu. Semua yang dimulai dengan dan bersama dan sesuai perkataan Tuhan. Saya ulang ya, semua yang dimulai dengan bersama dan sesuai perkataan Tuhan adalah bangunan di atas batu. Lebih atau kurang dari itu adalah bangunan di atas pasir. Anda nggak bisa memulai sesuatu tentang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tanpa Tuhannya. Lalu bilang, aku melakukan untuk Tuhan Yesus. Tapi Yesusnya nggak dibawa. Apa yang nggak dibawa? Karakternya, sikapnya, perilakunya. Kita nggak bisa membawa sebagian dari diri Yesus untuk kita melayani atau menghadapi kehidupan. Tapi sebagiannya lagi kita tinggalkan di belakang. Kita nggak mau ikuti jalan kasihnya, kita nggak mau pikul salib sangkal diri, tapi kita mau
untuk menyampaikan firman, kita mau untuk memberitakan, kita mau menjadi terang di dalam rumah dan sebagainya. Tapi karakternya nggak dirubah, nggak bisa sepotong-sepotong. Itu adalah tetap membangun rumah di atas pasir, dan itu bahaya, dan itu sangat bahaya. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, mendengar dan melakukan itu adalah sebuah ketaatan, seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu karang, yaitu Yesus. Dan batunya itu gak bisa kita pilih mana yang baik buat kita. Gak bisa. Batunya sudah disediakan. Take it or leave it. So, kita akan mendengar dan belajar dari tokoh Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu suka mendengar cerita hidup dari tokoh Alkitab. Dan saya akan sampaikan di sore hari ini tentang tokoh yang fenomenal. Namanya Abraham. Sebelumnya namanya Abraham, Ishak anaknya, dan Lot ponakannya. Ya, tentang mendengar Tuhan dan melakukan perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Kita akan baca dari Kejadian 26 ayat 22. Saya akan bacakan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ini adalah cerita tentang Ishak. Ishak, singkatnya dia menggali 3 sumur, yang 2 direbut sama orang lain, yang ketiga tidak direbut, lalu dia stay di sana dan sumurnya dinamai sumur Rehobot. Tapi saya mau garis bawahi dulu di bagian beranak cucu. Di dalam bahasa Inggrisnya disebutnya fruitful. Berkembang biak atau berbuah. Lebih tepatnya berbuah. Jadi Ishak dijanjikan kehidupan yang berbuah oleh Tuhan. Sesuatu yang diingini sama semua orang percaya. Itu menghasilkan sesuatu. Hidupnya berarti, berguna untuk dirinya dan sesama, dan bahkan untuk kerajaan Tuhan. Kok bisa? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa Ishak diizinkan untuk berbuah dan diberkati? Padahal kita akan baca ayatnya nanti mundur ke belakang. Di zaman itu kondisinya sedang ada kelaparan. Jadi sedang dilanda kelaparan di daerah itu. Pertanyaan gini, gimana bisa menghasilkan berkat? Gimana bisa berbuah, berlipat kali ganda? Kalau lagi kelaparan, kalau lagi ada masa kesusahan, jawabannya simpel. Dengan ketaatan dalam mendengar perkataan Tuhan. Emang bisa Pak Anton? Taat aja, dengar dan melakukan, lalu kita menghasilkan sesuatu buat Tuhan. Lalu kita berbuah di masa kelaparan. Mungkin kalau cuma baca ayat ini aja, Bapak Ibu akan percaya. Kita mundur perlahan-lahan ya. Kita akan pelajari perlahan-lahan. Ishak dan Lot ini lahir dari pembimbing yang sama, tapi hasil akhirnya beda. Ini yang udah ngerti ceritanya langsung lompat ke dalam Sodom dan Gomora. Sabar, belum nyampe ke sono. Ya, jangan buru-buru. Sebenarnya ujungnya Sodom dan Gomora. Enggak, saya bahkan nggak masuk ke sana nanti. Mengutip sedikit aja. Tapi gini, Ishak bukan hanya menganggap Abraham sebagai bapaknya, tetapi teladan hidup. Lot menganggap pamannya sebagai orang yang diurapi dan bisa menguntungkan dia kalau dia ikutin. Jadi dia Ishak akhirnya berbuah kali lipat. Lot tragis. Istrinya jadi tiang garam, 2 anaknya. Bapak Ibu boleh baca nanti kisahnya. 2 anaknya ada isu. Tanda kutip ya. Dan kita nggak bahas ke sana. Tapi Lot berakhir tragis. Ya. Itu karena Ishak mengutamakan Tuhan dengan cara taat sama Tuhannya. Kapan Ishak taat? Kita akan pelajari dulu Lot sebelum kita masuk ke Ishak. Next. Kita akan pelajari dari Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Ini tentang Lot. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram, dulu namanya masih Abram, menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Suatu kondisi yang bukan rahasia di zamannya Lot pada saat itu. Kebobrokan orang-orang Sodom sudah tercium. Tapi Lot kayak tutup mata, nggak peduli. Dia tetap dekat. Kalau Bapak Ibu baca ya, keluar sedikit dari konteks, baca ceritanya. Dari dekat, Lot akhirnya berdiri di gerbang pintu Sodom. Orang yang berdiri di pintu gerbang Sodom itu pada zaman itu adalah orang yang diberikan posisi sebagai hakim. Jadi dia mengambil posisi. Dan akhirnya tinggal di dalam Sodom. Dan Bapak Ibu Saudara tahu cerita selanjutnya. Pokoknya adalah gini, Lot tidak mengutamakan Tuhan. Tahu dari mana? Dia memilih apa yang dia pandang baik aja. Dia yang melihat di sini disebutkan, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Dia lihat banyak airnya, subur. Aku pilih yang ini. Nah, dia lihat di sisi lain, ini kering nih, tanah-tanahan. Nah, biarin buat angkel aja. Aima di sini dah, gitu. Angkel ambil sebagian sana. Dan Abraham dengan tenang, ya udah, aku ambil sebelah sana. Nggak ada argumen apa-apa, nggak ada protes dan sebagainya. Lalu Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah dekat Sodom. Dia mulai membungkam apa yang dia pandang baik. Dia memilih wilayah yang memiliki reputasi yang jahat dan berdosa kepada Tuhan. Harusnya kan gini ya, normalnya kira-kira gitu ya. Ini ada kota keji, perbuatannya dosa, jahat kepada Tuhan. Bahaya nih kalau aku tinggal dekat. Aku harus jaga jarak beberapa ratus kilometer lah minimal. Kalau perlu jauh-jauh. Tapi Lot enggak. Dia berkemah di dekat Sodom. Kalau ada kata dekat, berarti itu dekat. Enggak bohong-bohong, pura-pura dekat padahal mah jauh. Enggak, itu dekat. Berarti jaraknya mungkin paling jauh 3-4 kilometer. Masih bisa dijangkau dengan jalan kaki beberapa jam mungkin. Keadaannya seperti itu. Ini Lot. Lot mengikuti Abraham pamannya, tapi tidak meneladaninya. Dia ikut untuk mendapatkan sesuatu dari Adam, habis itu dia hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Beda sekali dengan Abraham. Nah, kita belajar tentang Abraham dulu. Next. Ya, kita mundur lagi. Di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Sangat jelas ya, bedanya jelas sekali. Abraham enggak ambil keputusan. Dia dengerin Tuhan yang ngomong dulu, habis itu dia biarkan Tuhan ambil keputusan. Di dalam percakapan ini Abraham hampir sama sekali nggak komentar. Tuhan ngomong, Abraham lakukan. Dengar dan lakukan. Dan ini yang harus kita lakukan. Mencontoh dan meladani Abraham. Dengar Tuhan bicara, kita nggak usah berbantah dan lakukan. Wah, mungkin di dalam hati Bapak Ibu yang mendengarkan saat ini mulai berjolak gitu ya. Ada pergumulan batin di dalamnya. Tapi kan begini, tapi kan begitu, itu kan zamannya Abraham. Ini kan, saya mau bilang gini, kesusahan dalam zamannya Abraham dihadapi dengan sulit sama Abraham. Kesusahan di zamannya kita dihadapi dengan sulit juga sama kita. Jadi sama-sama sulit.
Jangan compare. Yang bikin Anda nggak sejahtera pada saat mendengar firman ini karena comparison is the thief of joy. So do not compare, apalagi kepada orang-orang lain. Ya. Abraham memilih untuk mentaati Tuhan. Hal ini menjadi teladan yang sangat baik untuk anaknya, yaitu Ishak. Respon Abraham terhadap perkataan Tuhan adalah dia melakukan. Dia bergerak pindah, di sini disebutkan ini. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon. Dia tidak dengerin Tuhan, oh gitu ya, oh ya baik ya Tuhan ya, oke, oh ya indah gitu. Terus dia stay, do nothing? Enggak. Dia memindahkan kemah dan mulai berjalan ke tempat yang Tuhan tentukan. Itu ketaatan, itu obedience. Dari mana dapatnya dia? Dia dengar, dia lakukan dengan taat. Makanya dari situlah Abraham namanya mulai dirubah dan menjadi bapak orang beriman sampai hari ini. Dan ceritanya nggak pernah habis untuk dikhotbahkan. Selalu ada yang baru setiap kali diceritain. Hebat ya. Dari satu orang bernama Abram. Zaman itu bahkan nama Yesus belum ada, nama Allah belum ada. Dia hanya menyebut Elwah. Atau kalau pakai bahasa aslinya, ya Rob. Kalau di bahasa Aramnya, Robi. Allah semesta alam. Ya. Yang dia lakukan adalah taat. Itu yang dilakukan sama Abraham. Kita udah belajar 2 tokoh ya. Yang pertama tadi, Lot. Dan Abraham. Nah sekarang kita masuk ke dalam Ishak. Ayatnya agak panjang. Kita lompat ke dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kita akan banyak belajar sejarah di sini. So, jangan lelah ya. Bapak Ibu akan mengerti nanti pada akhirnya arahnya seperti apa dan menuju kemana. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. 1 sampai 3 saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, berarti pernah terjadi sebelumnya juga. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4 dan 6. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu pada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak liatin bapaknya, Abraham. Waktu dia pindah, dia nggak ngotot sama Lot, dia mulai melangkah pindahkan kemah, ketaatan dari apa yang dia dengar oleh perkataan Tuhan. Ternyata dicontoh sama Ishak. Ishak menetap di Gerar. Padahal di Gerar itu pada saat itu penguasanya adalah bangsa Filistin. Ya, jadi dia tinggal di situ sebagai orang asing, orang yang bukan penduduk asli. Pada masa kelaparan yang pertama, disebutkan tadi ini kelaparan yang bukan pertama, berarti ada yang sebelumnya. Ya. Abraham, bapaknya Ishak ini, pindah ke Mesir. Sehingga diceritakan di sini, Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Abraham berpikir, oh aku kan teladanin bapakku. Aku mau ikutin dia. Aku mau pergi ke Mesir kayak babeku. Tuhan bilang, enggak, jangan. Loh, Mesir itu zaman itu nggak kena kondisi kelaparan. Tidak terkena. Dan kalau Ishak pindah ke Mesir, selamat nggak? Selamat. Dia nggak akan kelaparan. Yang kelaparan orang-orang di Gerar, bangsa Filistin. Tapi Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Sesuatu yang aneh. Mungkin kalau kita di zamannya Abraham, kita langsung thinking, dalam nama Yesus ini suara setan, nyah pergi. Oh masa suruh tinggal kesusahan, kelaparan, orang ikut Yesus mati di kayu salib, dia udah selesai kok. Kita mulai berbantah dengan iman Tuhan Yesus sendiri. Kita serang dia dengan perkataannya dia sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
dengar dan lakukan, bukan berbantah. Banyak dari kita pada hari ini, orang-orang di luar sana, pengikut Kristus, hidupnya nggak berhasil di dalam Tuhan. Soal keuangan, bukan. Tapi nggak berhasil ngikut Tuhan. Kenapa? Karena suka memilih mana yang mau dia dengar dan mana yang mau dia lakukan. Dan mana yang dia nggak mau dengar dan mana yang dia nggak mau lakukan. Dipilah demi dipilah. Sehingga waktu kesandung, dia bilang, kok aku udah melakukan apa yang kau mau, kenapa kayak gini Tuhan? Kata Tuhan, kamu nggak melakukan apa yang aku mau, kamu melakukan apa yang kamu mau. So, tanggung akibatnya. Nah, saya berdoa, nggak ada satupun dari kita yang mengalami hal itu. Kalau ada, firman Tuhan ini akan jadi jawaban buat Anda. Kembali lagi ya. Jadi, waktu kelaparan yang pertama, Abraham berangkat ke Mesir. Ishak mau niru. Tapi Tuhan bilang, enggak, jangan pergi ke sana. Lalu Ishak taat. Di ayat ke-6, simple ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ada perbantahan enggak? Enggak ada. Enggak ada satu pun kesah Ishak. Yakin Tuhan. Apa iya ini Tuhan gitu ya? Dan sebagainya. Mesir pada zaman itu nggak terkena dampak kelaparan. Mesir berkelimpahan. Mungkin sumurnya masih banyak berair, tanahnya subur. Jadi sebetulnya ya kalau Ishak tetap menetap di Gerar, ngikutin apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, ia akan mengalami banyak pressure, tekanan. Dia akan mengalami justru dia udah ngebayangin tinggal di sini dengan orang-orang yang ngikutin aku, kelaparan mereka, aku pun kelaparan. Gimana ini? Biasanya gini, kalau orang ngikut Yesus, kebutuhan primernya terjegal, ketutup, mulai mempertanyakan nih, apa ya aku salah ya? Apa jangan-jangan aku nggak boleh bergereja di sini ya? Apa jangan-jangan nih gara-gara RTM kali ya? Aku jadi susah usahaku ya. Mulai nunjuk keluar, nyalahin hamba Tuhan A, gereja B, komunitas C, mulai nunjuknya keluar. Yang salah mah dia, yang jadi korban orang lain. Mulai mempertanyakan kenapa sandang pangan papan ini, kebutuhan primer ini, kalau mulai terhambat atau bahkan berhenti sama sekali, kita mulai menanyakan kepada Tuhan, do you love me? Engkau benar gak sih bisa sembuhin saya? Kok begini terus Tuhan? Dosaku diampuni gak sih? Saya ini beneran anak Allah atau anak tiri sih? Di Alkitab gak ada anak tiri loh. Anak Allah udah. Kita mentiri-tirikan itu apa? Menjadikan kita anak tiri sendiri gitu ya. Lalu kita protes, Tuhan kenapa sih aku menderita kayak gini? Dan sebagainya. Banyak keluh kesah kita ya. Termasuk saya juga suka berkeluh kesah tentunya. Gak ada orang yang lepas dari keluh kesah. Tapi kita mau berubah hari ini. Kita mau ambil keputusan untuk mendengar dan taat. Ishak memilih untuk mentaati Tuhan. Sekalipun konsekuensinya kelihatan. Dia gak perlu diceritain sama Tuhan. Konsekuensinya kelihatan. Apa? Ikut kelaparan. Dalam keadaan sulit seperti itu, yang kita butuhkan pada saat kita dengar suara Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil, apa yang kita butuhkan? Arahan. Jadi kalau udah dengar sesuatu dari Tuhan, Tuhan tuh ngomong gini loh sama saya. Jangan cuma pegang satu kalimat atau satu ayat itu lalu, yaudah nanti Tuhan akan bekerja buat saya. Yang baik terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Lalu kita nunggu. Enggak. Tuhan, selanjutnya apa? Kemana? Ngapain? Tanya Tuhan. Tuhan Yesus itu kalau kasih order lengkap dari A sampai Z. Kalau bikin SOP itu dari langkah sebelum buka pintu kantor sampai nanti jam 5 pulang kerja, itu ada jelas apa yang harus dikerjakan. Jadi nggak bisa kita dengar satu pesan atau satu ayat atau satu nasihat dari firman Tuhan. Lalu kita hanya pegang itu saja. Nah, setelah dapat petunjuk, hal yang paling penting kita lakukan apa? Mulai melakukan dengan taat apa yang tertulis dari pesan tersebut. Apa yang harus kita lakukan itu. Ini ketaatan. Ishak nggak duduk diam. Oh, berarti aku nggak kemana-mana, di Gerar ya? Oke, aku akan puasa. Nggak.
Oke, aku akan tunggu sampai nanti hujan turun dan tanahnya semua jadi subur, nggak ada kelaparan lagi. Begitu kan ya Tuhan ya? Kita selalu memikirkan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Kita nggak mau nanya, Tuhan lalu apa? Kita mulai merenungkan, oh mungkin habis ini akan terjadi mujizat nanti mana turun seperti zaman dulu. Oh burung perkutut nanti Tuhan kirim, burung bangkai nanti yang Tuhan kirim. Enggak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan seperti itu yang paling penting, taat. Obey. Dengar, lakukan. Pertanyaannya gini, dalam keadaan seperti yang dialami sama Ishak, Bapak Ibu Saudara, beranikah kita mentaati Tuhan walaupun sulit? Kadang-kadang kesulitannya nggak kayak zamannya Ishak ya, kelaparan. Zaman kita nggak sesulit itu, tapi kesulitan ada. Mungkin sulit dalam hal keuangan, sulit dalam hal pekerjaan, dalam hal hubungan, tapi dalam hal yang sulit ini, mau taat nggak? Mau tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan atau bilang gini, ntar dulu deh Tuhan, aku lagi susah nih, aku lagi banyak pergumulan, ntar dulu deh. Tuhan, ntar dulu deh, aku lagi banyak pikiran, aku lagi banyak kesusahan, ntar dulu ya. Sama kayak saya kalau ngomong sama anak-anak saya gitu ya, kalau saya lagi sibuk atau lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba ya namanya anak-anak ya, dia nggak mau peduli orang tuanya sedang sibuk atau enggak, ujuk-ujuk, Didi main ini yuk, Didi ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti kelas pemuridan yang saya ngajar, saya sering kali ke distract karena dia akan berusaha ada di samping. Dia akan berusaha untuk ngajak saya main, sekalipun udah dikasih pesan panjang lebar. Nanti Dedi mau kerja, Dedi mau ngajar, mau begini. Kamu main di dalam sama Tuhan Yesus ya? Iya. Tutup pintu, nyalain TV, buka mainan, duduk 15 menit, udah pindah. Dan dia akan berusaha untuk cari perhatian. Dia akan berusaha untuk dengerin apa yang dirinya mau. Bahkan kadang-kadang dia lagi main nih, main-mainan gitu ya. Dia tuh tangannya suka nyerobot mau masuk ke layar, mau tunjukin ke orang-orang. Saya sampai hal-hal yang lumrah sebetulnya. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Dia nggak berhenti mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Sulit nggak buat saya? Sulit. Gampang nggak? Nggak gampang. Yang paling nggak gampang tuh apa? Berusaha untuk nggak tegur. Berusaha untuk nggak koreksi. Setelah selesai ngajar. Ini jujur nih. Dan ajarnya, di sini gue nasihatin panjang lebar, lu gantian khotbah di sini. Dan sebagainya. Habis itu udah selesai doa. Saya biasa tarik nafas. Tuhan, saya mesti ngapain lagi habis ini ya? Muncul dia. Nah, lu. Habis kamu ya. Tapi saya nggak lakukan itu. Ya, saya tarik nafas. Tarik nafas itu berguna, Bapak Ibu. Beneran berguna. Tarik nafas. Saya nggak tahu, Tuhan ajaib banget. Tuhan menciptakan tarik dan hembus itu ternyata bermanfaat untuk menenangkan gejolak emosional. Gini ya. Apalagi nih Tuhan. Saya angkat, saya dudukin di meja. Saya bilang, kamu tadi kenapa? Dedi lagi kerja, Dedi lagi ngajar. Kok kamu begini? Yuk Dedi gini, Dedi main ini yuk. Dia nggak peduli saya ngomong apa. Yang dia pedulikan apa? Dia mau main. Dan saya berusaha untuk, oke Tuhan, ini nggak mudah. Tapi bukan berarti gejolak emosional saya harus saya transfer ke dia. Enggak. Saya harus tetap calm, saya harus tenang Tuhan. Tanya lagi, Tuhan mesti gimana? Ngomongnya apa? Supaya dia nggak terluka. Hal yang pertama yang selalu saya ingat, bukan satu-satunya, tapi yang pertama, anak saya adalah penerus kekristenan di Indonesia. Bukan pemberontak kekristenan. Jadi selalu saya ingat, Tuhan, dia adalah penerus pemikul salib selanjutnya setelah saya. Apa yang harus saya omongin? Kadang-kadang meledak gak? Meledak. Saya manusia normal. Orang tua normal. Kadang-kadang, kamu gitu ya. Habis itu saya sorry, beliin coklat. Ya, beliin mixu. Mishe. Tapi ini yang saya lakukan. Mengalami kesulitan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang relate beberapa yang menjadi orang tua ya. Dan itu cuma salah satu. Belum pasangan. Belum orang tua. Mertua. Tetangga. Dan sebagainya. Tapi begini. Dalam keadaan sulit. Mau taat gak? Mau tetap cari kehendak dia. Dengar apa yang diomongin dan lakukan. Atau enggak?
Pilihan tetap di tangan kita loh. Tuhan percaya deh, Tuhan tuh nggak megangin pedangnya. Lu nggak taat, gue penggal kepala lu. Enggak. Dia cuma mau gini, mau taat nggak? Oh nggak mau, ya udah. Dia liatin sampai mentok. Mau taat nggak? Oh enggak. Dia liatin lagi, kejedot. Mau taat nggak? Banyak orang Kristen di luar sana yang suka-suka kayak gitu. Nyari jalan sendiri, bilangnya sih nyari kehendak Tuhan. Padahal apa? Menghindar perintah Tuhan. Nggak mau bertobat dan sebagainya. Sekalipun kita nggak ngerti apakah dengan taat itu tiba-tiba masalah jadi selesai atau beres segala sesuatunya. Kan nggak juga. Kayak Ishak waktu dia tetap bertahan di Gerar. Apakah kelaparannya hilang? Simsalabim jadi apa? Prok, ding, hilang. Enggak. Tetap kelaparan. Di tanah asing, boleh kalau saya bilang gini, dia tuh orang yang harusnya kesulitannya lebih daripada penduduk asli. Karena dia bukan penduduk. Dia orang asing. Jadi perhatikan apa yang Ishak lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ishak lakukan ini. Di next-nya. Boleh di next. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Ini menarik sekali. Ini sesuatu yang nggak masuk di akal saya terutama. Ini sangat aneh buat saya. Bapak Ibu boleh baca cerita lengkapnya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak. Nabur. Kalau lagi kesusahan, biasanya nih orang Kristen di luar sana nunggu. Tuhan mau kasih apa ya? Tuhan mau buka apa ya? Tuhan mau berkati apa ya? Beri pekerjaan baru kah? Penghasilan yang lebih banyak kah? Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa? Taat. Dengar, lakukan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Konglomerat mungkin. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Triliuner mungkin. I don't know. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Kalimat terakhirnya menakutkan nih. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya iyalah, lu orang asing lebih kaya dari gua. Pakai dukun pasti. Jimatnya nih pasti nih. Mulai berpikir aneh-aneh. Tapi poinnya gini. Ishak mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Nggak disebutin secara letterlock yang dia tabur itu apa. Entah mungkin saya bisa bayangkan gandum, tanaman maksud saya, materi, energi, waktu, pikiran, bisa itu semua. Dalam keadaan kelaparan, Ishak menabur, namun dia menuai 100 kali lipat dalam tahun yang sama. Berarti ada jeda ya, setahun, 12 bulan. Ada kemungkinan gini, 1, 2, 3 bulan pertama, Ishak nggak nuai. Ada kemungkinan 1, 2, 3 bulan pertama, Ishak juga stres sama kayak kita. Ini gimana lagi nih? Udah kelaparan, duit habis, energi habis, benih yang mau ditabur tinggal sedikit. Aduh Tuhan, gimana sih kirim hujan dan sebagainya. Mungkin dia doa puasa dan sebagainya. Tapi waktu dia taat di bulan-bulan selanjutnya. Dalam tahun itu juga, dia menuai 100 kali lipat. Artinya apa? Itu artinya Tuhan memberkati Ishak. Modalnya Ishak apa? Taat. Keadaan itu adalah keadaan mustahil untuk mendapatkan 100 kali lipat. Gimana caranya? Nggak masuk di akal. Saya percaya ini bukan sesuatu yang natural. Ini ada sesuatu kuasa yang supernatural yang bekerja di balik layar. Ini adalah berkat karena ketaatan. So bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar khotbah ini dan bilang ini dengar dan melakukan ini berat buat saya mau bilang gini. Awalnya berat. Tapi di langkah mungkin ketiga, keempat, kelima, ketaatan Anda akan membawa sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi hidup Anda dan sekeluarga. Atau bahkan buat tetanggamu, buat kotamu, buat bangsamu, buat seluruh dunia. Jangan mengecilkan kondisi hatimu atau mengecilkan pribadimu dan merasa bahwa aku nggak bisa berdampak. Belum tentu. Ishak juga nggak mikir kok. Apalagi Abraham. Abraham nggak mikir anaknya seperti apa keturunannya. Dia nggak mikir, dia taat. Diberkati nggak? Sampai hari ini. Keturunannya Abraham. Sampai hari ini. Walaupun negaranya nggak besar. Diberkati Tuhan. Dari satu orang.
Saya curiga, mungkin Anda dan saya salah satunya orang yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa ini. Jangan bilang, tapi kan saya, buang. Tuhan, saya mesti ngapain? Ketaatan saya mesti ngapain hari ini, besok, dan seterusnya. Saya mesti kerjakan apa? Maka itu penting untuk memilih taat kepada Tuhan. Karena Tuhan memimpin kita, disitulah Tuhan akan bertindak. Tapi waktu kita memimpin diri sendiri, kita akan teriak, Tuhan tolong saya. Kata Tuhan, nggak, balik dulu. Nggak bisa. Tuhan mungkin akan tetap pelihara kehidupan saudara supaya saudara nggak mati kelaparan. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan mau Anda hidup untuk menjadi berkat dalam kelimpahan untuk orang lain juga, untuk gerejamu, untuk keluargamu, untuk bangsamu. Andai kata kita berandai-andai, Ishak memilih pergi ke Mesir. Kita menghayal sedikit ya. Ishak tertolong nggak? Tertolong. Dia nggak akan kelaparan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, dia akan mengalami kesulitan di Mesir. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau Ishak pergi ke Mesir. Dia dalam 1-2 tahun mungkin dia akan aman, tentram. Tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dia akan mengalami kesulitan. Seperti Lot. Lot pergi meninggalkan tanah yang gak bagus. Dia pergi ke lembah Yordan, lalu berkemah di dekat kota Sodom. Tertolong gak dia? Tertolong. Untuk jangka pendek. Jangka panjangnya, Bapak Ibu Saudara tahu kisah dia. Penderitaan, kesulitan, tragis hidupnya. Pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memilih. Mau ikuti jejak teladannya Abraham dan Ishak atau Lot? Mau hidup yang mana? Saya bocorin di sini ya. Lot adalah bapak orang Edom, yang artinya merah, yang keturunannya tidak disebutkan lagi di dalam Alkitab. Habis lenyap. Abraham, Ishak, nanti ada Yakub juga. Yang sampai hari ini, cuma 3 pribadi itu Allah berkenan nama mereka disandingkan di samping nama Allah. Disebutnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Sampai hari ini, Allah nggak protes kalau disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang langsung tahu, oh Allah Abraham, Ishak, Yakub yang itu kan. Orang tahu. Tapi kalau disebut, oh Allahnya Pak Anton, orang mikir dulu, yang mana ya? Bayangin, namanya disandingkan dengan nama Allah. Dalam ketaatan mungkin, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, tidak langsung berhasil mendapatkan tuaian 100 kali lipat. Jadi jangan pikir, oke aku mau taat nih ya, besok aku akan naik gaji 100 kali lipat. Enggak gitu. Jangan naif. Oh aku akan menabur nih, aku punya tanah 1 hektar, aku menabur, hasilku akan seperti 10 hektar. Ntar dulu. Tuhan kita juga mikirin perasaan tetangga. Nggak jadi gosip. Yang timbul nanti malah jadinya gosip. Kok bisa ya? Dan sebagainya. Nggak jadi berkat. Tapi firman Tuhan katakan saat ia mulai menabur. Berarti ada effort ya. Yaitu mulai melangkah dengan taat. Si Ishak mulai menabur. Dia percaya bahwa dia akan menuai. Dia nggak disebutin akan menuai berapa kali lipat. Ada berkat Tuhan di sana. Tuhan bertindak. Di tengah kemustahilan. Di tengah sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Di tengah keadaan yang menjepit Ishak. Di tanah orang, Ishak menuai 100 kali lipat. Kenapa? Dia dengar, dia lakukan dengan taat. Tidak selalu dalam bentuk berkat, materi, keuangan, atau harta benda. Tapi berkat ini, ketaatan ini, akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Next. Obedience is the key that opens every door. Ketaatan itu akan membuka pintu. Entah itu pintu buat keluargamu, buat jiwa-jiwa yang kau rindukan, buat kesehatan dirimu atau orang-orang yang kau kasihi, buat keluarga, buat pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Obey dulu. Taat dulu. Ketaatan ini akan membawa Anda kepada pintu-pintu yang terbuka. Seperti yang terjadi sama Ishak. Dia nggak tahu pintu mana yang akan dibuka. Dia nggak tahu juga akan mendapatkan 100 kali lipat. Yang dia lakukan apa? Taat, diam di Gerar, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mulai menabur. Dia mulai memberikan apa yang dia punya. Tenaga, energi, pikiran, lututnya untuk berdoa. Hatinya untuk tetap percaya, dan sebagainya.
Dan Tuhan bukakan pintu. Disebutnya dia menjadi kaya, sekian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Dan akhirnya sampai bangsa Filistin cemburu. Berarti satu orang kekayaannya mengalahkan satu bangsa. Wah, udah mulai ngitung-ngitung nih. Otak akuntansi kalkulus kita mulai berapa ya ini, berapa sekian gini, sekian. I don't know, nggak disebutkan di sini. Bapak Ibu boleh menerka-nerka berapa jumlahnya, ya, kambing dombanya, anak buahnya dan sebagainya. Tapi yang pasti gini, satu bangsa cemburu. Satu bangsa cemburu. Ini dari hasil ketaatan. Nah, saya berharap yang selanjutnya Bapak Ibu mau mencatat, ya. Ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan dalam mendengar dan melakukan. Next. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menguji. Yang kedua adalah mentaati. Ini dua hal pokok kalau kita dengar, kita dapat sesuatu dari khotbah, atau kita berdoa tiba-tiba ada suara di hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah uji. Setelah uji, lulus uji, taat, lakukan. Yang pertama, menguji. Dalam bahasa Indonesia ada istilah yang saya yakin Bapak Ibu sering dengar. Istilahnya gini, telan mentah-mentah. Pernah dengar gak? Lu kalau dengar ngomong sama dia, omongan dia tuh jangan lu telan mentah-mentah gitu. Kira-kira gitu. Oh ya. Mungkin kalau bahasa Jepangnya sushi. Ya, sashimi. Lu jangan, nggak cocok juga kalimatnya. Tapi pernah dengar ya? Lu jangan telan mentah-mentah lah perkataan dia gitu. Istilah ini tuh artinya jangan menerima sesuatu bulet-bulet tanpa dites, tanpa memikirkan akibatnya, latar belakangnya dan sebagainya. Lalu kita percaya, oh iya perkataan dia seperti itu, lalu kita telan. Enggak. Kita enggak boleh telan mentah-mentah. Sekalipun yang kita dengar di hati kayaknya, ini suara Tuhan, Pak. Tuhan ngomong sama saya. Iya, Tuhan yang ngomong, saya tahu. Tapi persoalannya gini, yang dengarkan kuping saudara. Yakin, kupingmu nggak pernah dengar yang lain. Nggak pernah dengerin drama. Nggak pernah dengerin cerita-cerita yang horor. Yakin kupingnya ditutup untuk dengar yang lain cuman Yesus doang? Kan enggak. Yakin nggak mau nonton cosplay habis ini? Yakin nanti tanggal 7 nggak mau nonton Transformer? Itu kan denger tuh. Saya sih mau. Kalau Tuhan izinin. Persoalannya bukan itu. Bukan, aku harus jaga kekudusan. Aku nggak boleh nonton. Aku nggak boleh pergi ke sini. Anda akan menjadi pohon yang di dalam pagar nggak berkembang kemana-mana. Dan nggak bisa disentuh sama orang lain. Bukan itu tujuannya. Tujuannya ada gini. Tuhan tuh bisa bicara kepada kita melalui apapun. Dalam hati ya, lagi berdoa. Tiba-tiba ada sesuatu impresi, iya kayaknya Tuhan mau saya kayak gini deh gitu. Atau ayat firman Tuhan yang pernah kita baca terngiang jadi rema. Itu juga Tuhan bicara, ya. Atau kita dengar hamba Tuhan khotbah. Atau kita dengerin nasihat gembala atau pemimpin rohani atau mentor kita. Suara-suara yang kita dapat dari sekitar kita, ya. Kita bisa dengar dari segala kondisi. Ya, kita yang sudah meminta tuntunan Tuhan untuk membuat keputusan dalam hidup pun, kita pasti menantikan jawaban Tuhan. Kita udah doa, Tuhan tuntun saya. Kita pasti nunggu. Ngapain ya Tuhan? Apalagi ya Tuhan? Kita perlu dengar sesuatu yang udah mateng. Kalau tadi kan jangan telan mentah-mentah. Ya sekarang saya ganti. Berarti telannya kalau udah mateng. Udah dimasak dalam tanda kutip. Maksudnya dimasak tuh gimana? Ada proses uji. Cara mengujinya gimana? Kalau saya dengar, pertama gini, ini mungkin menyakitkan untuk didengar. Jangan terlalu percaya sama dirimu. Hatimu pernah terluka, pikiranmu pernah trauma. Yakin sudah sembuh 100%. Yakin gak perlu buka Alkitab lagi. Langsung enggak, ini benar kata Tuhan. Buka dulu Alkitabnya. Ini yang uji pertama. Mulai dengan mengenal Alkitab lebih dalam. Baca firman Tuhan. Kalau perlu bandingkan dengan terjemahan aslinya kah, terjemahan sederhana. Sometimes Alkitab yang Bapak Ibu punya TB1 ini diterjemahkan tuh tahun 1950 atau 60-an. Pada saat itu perbendaharaan perkataan bangsa Indonesia belum sebanyak sekarang, sehingga sulit untuk mengerti lebih dalam. Makanya LAI menerbitkan Alkitab terjemahan sederhana 1, 2, supaya apa? Supaya nangkep poin yang Tuhan mau sampaikan.
Salah nggak? Enggak. Yang penting jangan pilih-pilih ayat yang mau untuk dilakukan. Pelajari Alkitab lebih dalam. Apa pola dan prinsip yang Tuhan pernah atau bisa ajarin dari Alkitab? Pola hidupnya Yesus tuh gimana sih kalau bekerja? Bagaimana sih kalau dia menasehati? Gimana sih kalau dia mau menolong dan sebagainya? Perhatikan baik-baik. Dan ini yang penting. Minta pimpinan Roh Kudus. Doanya simpel. Roh Kudus murnikan hati saya. Roh Kudus murnikan hati saya. Udah gitu dong. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang kayak hamba-hamba Tuhan gitu ya. Roh Kudus murnikan hati saya. Tuntun kepada pengertian yang benar. Jadi tidak mengandalkan interpretasi sendiri, tapi mengandalkan Roh Kudus. Maka kemudian kita bisa pertimbangkan. Kita lihat ayat, kita minta pimpin Roh Kudus, saya dengar di hati seperti ini. Compare nih, firman Tuhan nggak cocok. Kalau udah nggak cocok, bukan berarti salah. Peti esin dulu. Taruh, kunci, tutup. Kadang-kadang, ini nggak sesuai firman Tuhan. Ini salah, sesat, jangan dengerin. Ntar dulu. Kadang-kadang Tuhan berbicara hari ini untuk 10 tahun ke depan. Semua tulisan di dalam Alkitab itu ditulis untuk ratusan atau bahkan ribuan tahun kemudian. Sampai hari ini. Kan dulu kalau memang ternyata nggak sesuai. Mungkin memang belum disingkapkan. Peti esin. Kalau udah benar-benar bertolak belakang dari Alkitab, nah itu baru salah. Ya. Tapi kalau belum ada ayat yang mendukung, peti esin dulu. Kalau udah nyimpang, udah. Saya boleh nikah lebih dari 2 kali, Panton 3 kali, 4 kali boleh. Lu Alkitab terjemahan mana itu? Ada ayatnya Pak? Bohong. Ya. Jadi kalau udah menyimpang, singkirin. Tapi kalau belum ada peneguhan lebih banyak, peti eskan dulu ya. Lalu yang kedua, bergabung dalam kelas pemuridan atau fellowship. Di Revival Total Mini, kita punya kelas pemuridan. Buat apa Pak Anton? Kan saya sudah bergereja. Di gereja Anda tidak berinteraksi. Anda tidak ada hubungan. Sesuatu yang tidak terhubung. Kalau di gereja kan kita datang memuji menyembah Tuhan, dengar firman, pulang. Nah kalau di dalam pemuridan atau fellowship yang dibangun oleh Revival, terjadi hubungan. Kalau terjadi hubungan, menghasilkan sesuatu. Saya nggak perlu jelasin tentang urusan suami istri ya. Kalau terjadi hubungan, then we produce something. Tapi kalau hubungannya terjadi di gereja doang, habis itu juga cuma seminggu sekali, itu pun 1,5 jam doang, habis itu pulang. Nothing happen. Kita nggak bisa memproduksi sesuatu bersama Tuhan. So, buat Bapak Ibu Saudara, mungkin masih ada yang online, yang terbiasa dengan ibadah online saja. Saya mau bilang gini, nggak cukup. Anda harus datang, ketemu sama orang-orang kudus yang lain, orang-orang soleh yang lain. Ikut ibadah minggu, ikut kelas pemuridan, ikut fellowship-nya. Ketemu langsung. Supaya terjadi hubungan di sana, sehingga kita menghasilkan sesuatu bersama-sama. Amin. Memang nyaman sih ya kalau online, nyaman ya. Nggak ada yang tahu kita udah mandi atau belum. Nggak ada yang tahu bawahannya seperti apa. Pokoknya atasnya rapi, udah. Yang penting rambut disisir, lecek, online. Ya nggak salah sih, nggak salah, itu nggak dosa. Cuman gini, nggak ada hubungan, nggak terbangun. Nah sudah selesai, sudah. Nggak ada terjadi apa-apa. Ya, jadi bergabung dalam kelas pemuridan, ikut. Kalau mau jauh lebih tertanam, hubungi pengajar, hubungi pengurus Revival Total Ministry, hubungi nomor WA-nya RTM Official. Balik lagi. Karena dengan begitu kita bisa ketemu dengan orang-orang yang dapat dipercaya untuk nguji. Misalkan saya sama teman saya, ya si Udin gitu ya, sebutlah Udin. Din, gue dapat kayak gini nih. Coba dong, lu bantu doa. Atau sama si Gareng, gue dapat ayat kayak gini nih. Menurut gue sih gini. Coba doa dong. Ada orang-orang yang bisa dipercaya, pilih yang bisa dipercaya untuk menguji apa yang kita dapat dari Tuhan ini murni atau enggak, benar atau enggak. Ya, menguji suara yang didengar dari Tuhan bukan berarti kita meragukan Tuhan, bukan. Ya. Berkomunikasi dengan Tuhan juga bukan supaya kita terlihat, kelihatan rohani, Anton bisa dengar suara Tuhan. Mulai deh merasa lebih baik dari orang lain. Enggak. Tujuannya bukan ini. Tempatkan tujuan dari kita menguji suara ini yang kita dengar dari Tuhan dan terus berkomunikasi dengan Tuhan kepada hubungan.
yang semakin dekat dengan Tuhan. Jadi jangan, kenapa harus diuji, ini kan dari Tuhan. Oh berarti saya salah dengar. Enggak. Kita mau hubungan kita sama Tuhan makin jelas, makin murni. Enggak ada embel-embel dari diri kita ke Tuhan. Sehingga terjalin keintiman. Ya. Kalau salah mengartikan bagaimana? Salah dapat gimana? Kita harus rendah hati. Dan mau memproses ulang, proses kembali apa yang kita dengar, dan mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus, saya salah. Sorry ya, ternyata itu suara saya sendiri. Harusnya saya belok kanan. Saya pikir belok kiri benar. Ternyata nyasar. Putar balik ya. Sekarang pimpin saya. Saya salah. Selanjutnya engkau yang pimpin. Rendahkan hati. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita mau belajar dan mengenal Tuhan lebih baik. Bukan merasa gagal dan jatuh dalam keterpurukan. Aduh, aku nggak baik. Aduh, aku berdosa. Enggak. Ya. Salah dalam mendengar pesan Tuhan, itu tandanya Anda mulai serius dalam berusaha menjalin hubungan dengan Tuhan. Kesalahan terjadi. It's okay. Wajar. Yang nggak wajar adalah gini. Nggak pernah salah. Itu nggak wajar. Ya, itu sesuatu yang aneh. Jadi kalau kita berusaha mendekat,